Oke, selamat malam semuanya. Halo rekan-rekan semua, kami dari MMT ITS, dari kelompok, manajemen marketing, kelompok 4. Kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai review jurnal. Adapun jurnal yang kami review yaitu mengenai augmented reality marketing. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Jimmy Prasojo, dan rekan saya, Mas Farid Afandi. Jurnal yang kami ambil yaitu Augmented Reality Marketing: How Mobile AR Apps Can Improve Brand. Ini kita ambil dari website Science Direct. Untuk jurnalnya masuk ke Journal of Retailing and Consumer Service. Di sini bisa dilihat jurnal yang kita ambil, sorry, eee, peringkat 65 dan, termasuk, kualifikasinya Q1 untuk bidang marketing. Outline yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu terdiri dari introduction, literature review, theory and model, research design, result, discussion, dan yang terakhir limitation-nya. Introduction, augmented reality adalah salah satu bidang yang saat ini terus berkembang dalam riset dan mulai banyak digunakan dalam praktik pemasaran. Namun sayangnya masih, sedikit yang mengetahui bagaimana dan mengapa AR apps ini dapat mempengaruhi persepsi customer dan juga dapat mengevaluasi brand atau citra suatu merek. Dan pada penelitian sebelumnya telah disampaikan dan diujikan secara empiris bahwa framework teoritis bagaimana konsumen memahami dan mengevaluasi manfaat dan kualitas augmentasi AR ini dan bagaimana evaluasi, yang mendorong perubahan selanjutnya dalam brand attitude. Pada penelitian ini juga mengungkapkan inspirasi konsumen sebagai mediating construct antara manfaat yang diperoleh dari AFC tersebut dan, perubahan yang diperoleh terhadap brand attitude-nya. Selain itu memberikan pemahaman baru ke dalam AR marketing teori juga, jurnal ini menyarankan marketers untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi AR apps berdasarkan potential inspiration. Jadi, bukan sekedar dari rating apps, AR apps-nya itu. Terus, perkembangan terbaru juga menunjukkan di masa depan, di mana AR akan sama diperlukan untuk konsumsi dan pemasaran. Dan beberapa penelitian telah memperkirakan pertumbuhan substasional penggunaan AR itu, eee, mencapai 31% sampai tahun 2021. AR juga menyediakan cara baru untuk berinteraksi dengan produk dan layanan, dan menawarkan peluang perusahaan untuk meningkatkan kesadaran atau brand awareness-nya dan mempromosikan fitur dan dapat juga menginspirasi hasrat customer untuk, membeli barang mereka. Namun, sedikit diketahui tentang dampak AR ini terhadap merek dan faktor yang mendorong penggunaannya. Kurangnya keseluruhan teori branding yang lebih komprehensif tentang AR juga menghambat adopsi teknologi ini gitu. AR ini dapat mengintegrasikan konten virtual dengan, penggunaan dunia, real life atau dunia nyata, sedangkan tradisional konten itu biasanya terpisah dari kenyataan, jadi, nggak real gitu. Untuk mengatasi masalah ini, jadi penelitian ini tuh mengusulkan, eee, 2 model, yaitu yang pertama, model konseptual di mana perubahan sikap merek, ya setelah dan sebelum menggunakan AR berfungsi sebagai variabel, hasil fokusnya. Dan yang kedua itu mengusulkan bahwa kualitas augmentasi yang dirasakan di samping manfaat utilitariannya dan hedonisnya, mengarah pada evaluasi yang positif terhadap aplikasi dan mampu memicu, inspirasi customer.
Selanjutnya mengenai literatur review. Literatur review ini secara eksplisit AR itu dibedakan menjadi AR dan AR marketing. AR sendiri merupakan teknologi dari AR marketing yang dapat menggambarkan penyelarasan visual si konten dan dengan konteks dunia nyata. Sedangkan AR marketing itu konsep strategis yang mengintegrasikan informasi digital atau suatu objek ke dalam persepsi pengguna. Subjek tentang physical world-nya. Selain itu juga AR ini dapat dikombinasikan dengan media lainnya. Selain itu juga, marketing AR ini dapat diterapkan pada teknologi yang disediakan oleh perusahaannya atau retail khususnya dan, pengguna itu sendiri. Sehingga AR dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari branding, triggering purchase, improving after sales service. Ini dari gambar bisa lihat salah satu bentuk branding-nya, eee, maksudnya, eee, dapat mengevaluasi sebelum pembelian dan sesudah pembelian. Kalau yang sebelum pembelian itu contoh di virtual mirror, itu akan mempengaruhi consumer sebelum melakukan pembelian. Jadi, dia bisa mencoba, baju secara virtual. Kalau yang, eee, triggering purchase itu bisa ditemui di aplikasi, L'Oreal yang kosmetik yang gambar ini. Jadi, customer bisa tahu, produk yang mana yang cocok diterapkan di wajahnya, gitu. Itu juga akan mempengaruhi minat pembelian. Jadi, produknya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk improving after sales-nya bisa dilihat dari, contohnya ini Lego, permainan Lego. Jadi ini AR Lego, di mana kalau kita beli Lego nanti kita bisa, eee, apa, terintegrasi dengan, AR-nya, tapi kita juga harus mempunyai, perangkatnya. Yang digambar itu bisa dilihat itu iPad untuk lihat permainan Lego secara virtual. Untuk literatur review lainnya bisa dilihat, ternyata sudah banyak yang menerangkan tentang, AR marketing. Namun, eee, mereka memunculkan teori-teori, eee, sendiri dalam penelitian sebelumnya. Contohnya dari yang Scholes and Smith, yaitu menciptakan kerangka kerja strategis untuk memandu pengembangan manajer, meng-campaign AR. Mereka juga menemukan pembangunan platform AR yang efektif membutuhkan pemahaman yang kuat tentang bagaimana konsumen berinteraksi dengan teknologinya. Bisa ini ada cukup banyak, mungkin bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, kami akan bahas mengenai teori and model yang, dibahas oleh jurnal ini, menghasilkan hipotesis awal atau maksudnya membagi hipotesis awal, menjadi 3 faktor yang dapat menentukan sikap terhadap konsumen, terhadap aplikasi dan inspirasi yang menghasilkan inspiratif, yaitu terdapat 3 faktor, yaitu manfaat hedonis, manfaat utilitarian, dan kualitas augmentasi yang dirasakan. Sikap terhadap aplikasi dan, eee, inspirasi ini kemudian berfungsi sebagai mediator yang menentukan perubahan brand attitude, eee, dalam, konstruksi utama penelitian ini. Untuk, yang subbab yang pertama mengenai teori dan model itu ada driver of attitude towards, itu menghasilkan 3 hipotesis. Hipotesis pertama dan kedua itu memanfaatkan utilitarian dan hedonis itu, memiliki efek positif terhadap sikap, konsumen terhadap aplikasi AR. Itu didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa manfaat utilitarian dan manfaat hedonis menghasilkan sikap yang lebih positif terhadap medium. Medium di sini itu aplikasi AR. Demikian, dengan penelitian tersebut, eee, kalau penulis ini berpendapat bahwa
Karena aplikasi AR inilah sehingga mampu menghasilkan manfaat utilitarian dan manfaat hedonis. Sehingga ini relevan untuk penggunaan AR pada, bidang marketingnya, yang dapat mempengaruhi sikap konsumen. Untuk, hipotesis yang ketiga, yaitu kualitas augmentasi yang dirasakan memiliki efek positif pada sikap terhadap aplikasi AR. Ini juga berdasarkan pada, eee eee eee, penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas augmentasi yang dirasakan menghasilkan pengalaman AR dengan kriteria yang relevan untuk evaluasi terhadap, AR-nya. Dan hasil terkait merek juga bisa lebih luas. Kualitas augmentasi yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana seorang pengguna menganggap konten yang diperbesar sebagai, pengaruh terhadap brand awareness-nya dan brand attitude-nya. Yaitu pada tingkat kualitas augmentasi yang dipersepsikan tinggi, konsumen merasa bahwa mereka mendapatkan pengalaman yang otentik dan yang terletak di mana realitas fisik dan konten virtualnya, tergabung secara, mulus gitu. Jadi di mana juga kualitas augmentasi tinggi itu, eee, dapat memungkinkan, eee, pengalaman konsumen terhadap, eee, produknya. Jadi terkadang dengan augmentasi yang terlalu tinggi juga itu tidak baik karena, membuat produknya itu tidak tidak real gitu, terlihat sekali dilebih-lebihkannya. Namun juga dengan kualitas augmentasi rendah itu juga dapat mengarah pada pengalaman konsumen yang, negatif gitu. Untuk sebab selanjutnya yaitu driver of inspiration, pada bagian ini didapatkan 4 hipotesis awal. Yang hipotesis 4 yaitu manfaat utilitarian dan manfaat hedonis memiliki efek positif pada inspirasi. Hal ini didasarkan, eee, mengingat didasarkan pada analisa penulis yang mengungkapkan bahwa inspirasi meningkat ketika konsumen merasakan kepuasan emosional, yaitu nilai hedonisnya dalam stimulus eksternal. Tetapi karena inspirasi yang mengungkapkan kemungkinan baru dan realisasi ide-ide baru juga menginspirasi secara positif dipengaruhi oleh nilai-nilai utilitariannya, gitu. Contoh itu pengaplikasiannya pada aplikasi AR, oleh retail IKEA, yang mana memungkinkan konsumen secara virtual menanamkan furnitur baru ke dalam, ruangan di rumahnya. Ini mampu, eee, contoh itu di ruang tamu, ya. Ini, dapat termasuk ke dalam motivasi hedonis konsumen melalui etika dan apresiasi bentuk dan warnanya. Tingkat inspirasi aplikasi AR IKEA juga dapat menurun ketika konsumen merasa fungsionalitas aplikasi berkurang karena misalnya dimensi furniture itu tidak sesuai. Jadi yang di AR-nya sekian sentimeter, ternyata pas dia beli sekian gitu. Selanjutnya, hipotesis yang keenam yaitu kualitas augmentasi yang dirasakan memiliki efek positif pada inspirasi. Ini didasarkan pada, pengalaman augmented reality yang lebih realistis, meningkatkan sejauh mana konsumen dapat membayangkan dan memvisualisasikan kemungkinan dan ide baru yang ada, yang menghasilkan tingkat inspirasi yang lebih tinggi. Seperti dijelaskan yang sebelumnya, penelitian saat ini mengoperasionalkan realisme melalui konstruksi kualitas augmentasi yang dapat diterima oleh konsumen. Untuk hipotesis yang ketujuh, yaitu inspirasi memiliki efek positif pada sikap terhadap aplikasi AR. Ini, didasarkan pada pengalaman yang berdampak, yaitu dampak kognitif dan emosional AR sering lebih kuat daripada, eee, paparan atau dampak yang diperoleh iklan TV tradisional gitu.
ataupun penelusuran web. Selanjutnya, inspirasi itu sendiri karena fokusnya pada kemungkinan-kemungkinan baru dan realisasi ide-ide baru itu mampu membangun konstruksi yang kuat, secara inherent, mampu mempengaruhi sejumlah, tujuan perusahaan yang diinginkan seperti efisiensi, produktivitas, kemelekatan brand awareness-nya, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Untuk, sebab selanjutnya yaitu consequence of inspiration and attitude toward the app, itu terdapat 2 hipotesis awal, yaitu hipotesis 8, sikap terhadap aplikasi memiliki efek positif pada perubahan sikap merek secara keseluruhan. Ini didasarkan jika konsumen menilai aplikasi sebagai hal yang membosankan atau yang dirancang dengan buruk, asosiasi negatif itu dapat berkurang sikap terhadap brand attitude secara keseluruhan. Sebaliknya, jika konsumen menilai suatu aplikasi tersebut, berguna, menyenangkan, dan, eee, dirancang dengan baik, eee, ini menimbulkan atribut positif yang dapat berfungsi sebagai asosiasi baru dan dengan demikian meningkatkan sikap merek secara keseluruhan. Untuk hipotesis yang terakhir, hipotesis 9, ini inspirasi memiliki efek positif pada perubahan sikap merek secara keseluruhan. Ini didasarkan atas memungkinkan individu untuk melihat melampaui apa yang secara tradisional, menjadi batas kemampuannya, menunjukkan bahwa inspirasi mengubah pandangan dan persepsi yang ada, dan inspirasi dapat bertindak untuk mentransmisikan atau memediasi secara anteseden dan konsekuen. Penulis pada jurnal ini juga mengharapkan efek ini karena meskipun konsumen merasa terinspirasi karena kemungkinan yang ditunjukkan oleh aplikasi AR ini, tapi, dia juga ingin brand produknya itu tetap yang lebih unggul dibanding AR app-nya gitu. Karena pada umumnya kan tujuan akhir dari sebagian besar aplikasi komersial itu bukan untuk menghibur konsumen, tetapi untuk meningkatkan keterikatan merek dan, memunculkan niat beli. Perusahaan biasanya memastikan bahwa nama mereka cukup menonjol untuk diingat oleh konsumen bahwa pengalaman positif mereka menggunakan AR app ini karena, brand mereka gitu. Untuk, eee, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farid mengenai building technology enhance customer experience. Monggo Mas Farid, eee, speak iya, ya. Baik, Maksime, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana teknologi AR ini dibangun dan digunakan untuk meningkatkan customer experience, di mana customer experience sendiri adalah pengalaman yang didapatkan oleh customer saat customer itu melakukan pembelian atau melakukan eh, perpergian ke suatu tempat, tempat rekreasi atau kemanapun itu, di mana dia akan menggunakan AR untuk meningkatkan pengalamannya seperti itu. Next, next Mas Jimmy. Nah, tujuan dari paper ini itu adalah menganalisa bagaimana teknologi reality virtuality yang diklasikan dalam API Cube, di mana API Cube ini itu adalah suatu ruangan virtual yang berbentuk seperti kubus, di mana teknologi itu dibangun. Jadi di ruang virtual tersebut itu teknologi reality virtualnya itu dibangun. Bisa berbentuk seperti Lego tadi atau mungkin berbentuk sebagai desain yang bisa dipindah-pindah oleh user seperti itu. Nah, ini digunakan untuk menambah nilai dengan memberikan yang lebih baik terhadap pengalaman pelanggan agar lebih mengesankan. Pengalaman pelanggan itu sendiri itu adalah tanggapan internal dan pribadi konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkontak dengan perusahaan.
pentingnya manajemen pengalaman pelanggan atau customer experience ini itu adalah merupakan prioritas utama dalam bisnis, di mana mencapai 72% dengan memberikan pengalaman pelanggan yang menarik secara emosional. Nah, itu diakui sebagai tren pemasaran di 2018. Dengan teknologi yang telah dijelaskan di API Cube, di mana API Cube sendiri adalah ruang virtuality, itu dapat dianggap sebagai saluran yang memediasi kontak perusahaan dengan pelanggan. Oleh karena itu, interaksi teknologi manusia dengan berbagai reality dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan tersebut. Next. Nah, hierarki pengalaman sendiri itu berdasarkan Neuhofer, itu terdapat 4 tingkat. Yang pertama adalah pengalaman konvensional, di mana peran teknologi itu masih belum ada. Level kedua itu teknologi sudah ada, tapi hanya sebagai fasilitas untuk membantu pelanggan. Tapi pelanggan sendiri tidak melakukan interaksi secara langsung dengan teknologi tersebut. Level ketiga itu adalah memungkinkan konsumen untuk memiliki peran aktif dalam membentuk pengalaman, pengalaman yang ditingkatkan melalui teknologi tersebut. Sedangkan yang keempat adalah yang tertinggi, itu adalah pengalaman yang didapat melalui pemberdayaan teknologi, di mana teknologi tersebut diperlukan agar pengalaman itu terjadi. Nah, ini adalah teknologi virtual reality tersebut. Dan ini menawarkan nilai tambah kepada pelanggan dengan memberikan nilai keterlibatan yang tinggi dan memberikan kemungkinan untuk penciptaan yang bersama. Seperti apabila customer ingin membeli suatu sepatu, nah customer tidak perlu pergi ke toko, tapi customer bisa langsung menggunakan virtual reality untuk membangun sepatu yang dia idamkan, seperti itu. Next, Mas Jimmy. Nah, ini adalah goal dari customer core experience, di mana teknologi itu digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Itu ada 4 pilar utama ya. Yang pertama adalah direct support, support secara langsung. Yang kedua adalah support secara tidak langsung. Yang ketiga adalah berdasarkan related empower experience. Yang keempat adalah diverse empower experience. Next, Mas. Nah, selanjutnya adalah bagaimana contoh aplikasi sebuah teknologi yang meningkatkan pengalaman pelanggan dalam pelanggan membeli suatu produk, atau kita biasa sebut adalah customer journey, di mana customer journey itu terdiri atas customer ingin membeli, customer saat membeli, dan after sales saat customer setelah membeli. Next. Nah, dalam paper ini itu diilustrasikan eh, aplikasi pengalaman yang ditingkatkan oleh teknologi itu. Paper ini fokus kepada industri pariwisata dengan adanya 3 alasan, yaitu yang pertama adalah perekonomian di sebagian negara maju itu adalah pariwisata, yang kedua adalah fitur-fiturnya, di mana yang tadi dijelaskan bahwa domainnya di layanan, ada hedonisme, tak berwujud, dan sifat pengalaman menawarkan konteks studi yang ideal. Dan yang ketiga adalah kemajuan terbaru dari VR, AR, dan teknologi MR itu dibuat di dalam industri ini untuk menunjukkan potensial di sektor ini, seperti itu. Next. Core experience atau pengalaman inti itu adalah fungsi sebagai dasar untuk membangun pengalaman yang dimediasi teknologi adalah kunjungan ke galeri seni klasik. Nah, untuk berhubung dengan pra pengalaman atau sebelum benar-benar mengunjungi ke galeri, pra pengalaman itu didukung langsung bisa terdiri atas brosur galeri seni yang kita bisa melakukan cek melalui aplikasi AR untuk mengakses informasi tambahan. Nah, dalam pra pengalaman ini itu bisa didukung secara tidak langsung. Brosur akan menceritakan tautan ke informasi situs web
atau mungkin malah brosur tersebut dengan teknologi virtual reality itu bisa menampilkan secara 3 dimensi tentang sejarah atau informasi-informasinya, sehingga pengunjung itu sebelum berangkat ke galeri itu sudah merasa tertarik seperti itu. Next. Nah, pada tahap pengalaman atau kita biasa sebut saat mengunjungi galeri, nah ini bisa juga didukung pengunjung menggunakan kacamata AR untuk melihat secara digital informasi, sejarah, pendapat, dan lain-lain, atau bahkan video-videonya yang bisa secara langsung kita bisa melihat apabila seseorang melihat salah satu ukiran atau salah satu fitur di museum tersebut. Nah, dengan begitu pengunjung akan lebih informatif atau lebih tertarik untuk mengunjungi galeri tersebut. Ada pula pengalaman apa namanya, dialihkan menggunakan virtual reality atau dia bisa diangkut ke lokasi-lokasi terpencil saat dia memasuki ke galeri untuk menindukkan kesenangan atau relaksasi tertentu seperti itu. Next. Nah, adapun pasca pengalaman yaitu setelah mengunjungi galeri atau kita biasa sebut sebagai post experience, ini bisa didukung langsung untuk mengundang pengunjung itu agar menilai layanan lukisan, galeri atau candi. Nah, itu melalui aplikasi AR, di mana bisa dimunculkan sistem rating yang ditumpahkan di layar smartphone mereka, sehingga pengunjung bisa melakukan berbagi pendapat, foto melalui jejaring sosial, sehingga secara tidak langsung itu apa namanya, orang-orang di media sosial itu mengetahui bahwa museum tersebut itu sangat menarik karena telah disupport oleh virtual reality yang bagus seperti itu. Next. Nah, berikut ini adalah summary dan implikasi setelah apa yang kita dapat, kesimpulan efek dari penggunaan virtual reality tersebut. Yang pertama adalah paper itu menyoroti pengaruh bahwa terobosan teknologi baru virtual reality itu dapat memberikan pengalaman kepada pelanggan. Paper juga menyebutkan secara jelas perbedaan apa itu pure mixed reality, augmented reality, dan juga ini juga makalah ini juga melangkah lebih jauh ke dalam proses penetapan batas-batas reality tersebut, itu perbedaannya seperti apa. Secara manajerial, paper ini juga menyoroti peran teknologi yang berkaitan dengan berbagai reality teknologi yang akan dimiliki di masa depan. Pentingnya VR dalam menghasilkan rasa keterlibatan yang lebih dan memberikan sikap yang positif. Dengan begitu, memungkinkan perusahaan untuk secara tepat menghasilkan produk mereka dan menjelaskan pengalaman yang terkait. Next. Paper ini juga menyoroti teknologi baru yang cenderung diintegrasikan ke dalam tubuh manusia, menghasilkan kedekatan yang lebih dekat dengan memberikan efek yang lebih tinggi dibandingkan pengalaman konvensional tanpa teknologi. Selain itu, EpiCube juga adalah alat yang berharga bagi para manajer karena mereka dapat memilih teknologi yang paling sesuai untuk strategi pemasaran mereka untuk mencapai strategi dan bisnis. Sebagai contoh, jika perusahaan menginginkan user agar dipindahkan ke lokasi yang berbeda, tapi mereka tak perlu mereka tidak perlu pergi ke lokasi tersebut. Mereka bisa melakukan manipulasi lingkungan dengan menggunakan teknologi. Nah, ketika mendesain dan implementasi teknologi, manajer harus fokus tidak hanya memuaskan
pelanggan dengan teknologi, tapi juga bagaimana teknologi itu meningkatkan dan menyediakan nilai yang lebih kepada core experience dari customer. Next. Next, Mas. Ini udah tadi untuk penjelasan. Nah, ini adalah agenda untuk penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya itu bisa dibagi menjadi 5 poin ya. Yang pertama adalah apakah customer dapat membayangkan integrasi reality seperti AR, PMR, AV dengan konsep yang sama. Yang kedua adalah bagaimana reality dapat mempengaruhi perjalanan pembelian pelanggan. Yang ketiga adalah bagaimana respon kognitif, emosional, perilaku sensorial, dan sosial beroperasi dalam kenyataan. Mana yang merupakan variabel dominan. Yang keempat, seperti apa masa depan AR, PMR, dan AV untuk mendorong perilaku pelanggan. Apakah AV akan mencapai tingkat adopsi yang sama dengan AR, dan bagaimana dengan PMR. Yang kelima adalah industri mana yang lebih cocok untuk mengadopsi atau menggunakan teknologi reality tersebut. Seperti itu. Next. Nah, ada pula kontribusi yang kedua. Di paper ini itu berdasarkan kapasitas Epicube untuk mengklarifikasi teknologi reality virtuality. Nah, secara khusus itu ada pernyataan penelitian yang dapat ditentukan seperti apa peran perwujudan teknologi dalam mendorong perilaku pelanggan. Apakah teknologi yang diwujudkan lebih mendalam, multisensor daripada teknologi eksternal? Bagaimana tingkat invasivitas teknologi yang diwujudkan untuk mempengaruhi perkembangan dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga adalah bagaimana karakter pengguna, misal pengalaman sebelumnya atau variabel demografis dan kepribadian itu mempengaruhi indera perwujudan mereka saat menggunakan teknologi. Ada pula yang terakhir dimensi API Cube, manakah yang paling mempengaruhi proses HTI. Apakah pengaruhnya tergantung pada konteks? Nah, seperti itu. Next. Nah, paper ini juga mengusulkan back dulu, Mas. Nah, paper ini juga mengusulkan taksonomi baru, pengalaman yang ditingkatkan melalui teknologi yang dapat menjadi nilai tambah untuk core experience dari customer selama menggunakan selama berbagai tahap perjalanan journey customer, mulai dari pre, experience-nya, sama post-nya. Nah, itu peneliti melihat banyak ruang untuk penelitian tambahan di bidang ini, seperti apa peran perwujudan teknologi dalam mendorong perilaku pelanggan. Apakah teknologi yang diwujudkan lebih mendalam, multisensor, daripada teknologi eksternal? Bagaimana tingkat invasivitas teknologi yang diwujudkan mempengaruhi perkembangan mereka dan pengalaman pelanggan? Bagaimana karakteristik pengguna? Oke, terus yang keempat adalah dimensi API Cube yang tadi kita jelaskan. Oke, next. Nah, ini akhir kata. Meskipun interaksi manusia dengan teknologi sudah dipelajari selama berpuluh tahun, teknologi yang bergerak dengan cepat itu merubah pola pikir individual terhadap lingkungan dan bagaimana pelanggan itu berinteraksi dengan perusahaan dan pengalaman saat membeli sebuah produk. Nah, paper ini itu berusaha mempertemukan teknologi reality terhadap fenomena marketing. Dan semoga paper ini bisa menjadi pelajaran dan menambah wawasan bagi pembacanya. Demikian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, Mas Jimmy. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Jimmy, ada yang